Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film seru yang berjudul Help, rilis tahun 2020. Dibintangi Jill Albrey dan Brett Johnson. Berlatar rumah singgah di tengah perkebunan sepi. Alur film seru, penuh kejutan. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya mantap jiwa. Langsung saja, intro. Kisah film ini dimulai dari dua orang pemuda dan seorang gadis sedang mabuk dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tanpa diduga, seorang dari pemuda tadi melakukan pelecehan pada si wanita. Temannya yang melihat membiarkan kejadian itu. Scene selanjutnya, seorang wanita berpergian sendiri menuju satu tempat menggunakan taksi. Untuk menghilangkan jenuh, si supir mengajak bicara. Apa yang membawamu jauh-jauh ke sini? Hanya berlibur akhir pekan dan suamiku datang esok, jawabnya sambil menulis sesuatu di buku. Lokasi ini sepi, suamimu tak khawatir? Tanya supir itu. Wanita tadi hanya tersenyum tidak menjawab. Lalu ia melihat HP yang berdering. Setelah menempuh perjalanan jauh, tibalah wanita itu ke sebuah rumah berada di tengah perkebunan. Lokasinya terpencil. Taruh saja barangku di depan pintu. Namaku Emma Barrett, ucap si wanita. Sudah tugasku, panggil saja Joe. Aku sering berburu di daerah ini, tapi tidak tahu jika ada rumah singgah di sini, jawabnya. Begitu urusan selesai, Joe langsung pergi. Scene berlanjut, Emma membuka pintu dengan kode pengaman di HP-nya. Ternyata rumah itu dilengkapi sistem keamanan yang canggih. Selanjutnya, ia memeriksa sekeliling rumah. Saat itu, Emma menemukan buku aturan pengelola untuk para penyewa. Karena kelelahan, ia menuju kamar untuk membereskan semua barang bawaan. Tapi raut wajahnya nampak kesal setelah menyadari ada sesuatu yang hilang. Malam hari, Emma bersantai di kolam renang. Waktu itu ponsel berdering dan ia tidak mendengar. Selesai membersihkan diri, terdengar ketukan pintu. Karena penasaran, ia bergegas untuk melihat yang datang. Ternyata tak ada seorang pun, hanya bunga mawar dan surat. Ia membawa masuk dan mengunci pintu kembali. Kondisi sunyi membuatnya jenuh. Lalu ia menghidupkan musik untuk menari sendiri sambil meminum anggur yang tersedia. Tanpa sengaja, Emma menumpahkan gelas minumannya. Tapi ada kejanggalan sewaktu ia membersihkan air tumpahan itu. Seperti mengalir ke satu titik di bawah meja, seolah ada ruangan kosong. Scene yang sama, ponsel berdering. Belum sempat menerima panggilan, Emma melihat mobil suaminya datang. Kau belum tidur? Tanya Henry. Ya, aku kira kau datang besok, jawab Emma yang bertanya lagi. Ingin bersantai lebih lama saja akhir pekan ini, jawabnya. Cerita berikutnya, mereka menikmati malam, duduk berbincang santai di teras. Kau senang liburan kali ini? Tanya Henry. Ya, tapi buku catatanku tertinggal di taksi, jawab Emma. Di scene yang sama, suaminya mengajak bermesraan, tapi ia menolak tanpa alasan yang jelas. Rasa kesal membuat Henry pergi ke dalam rumah dan mereka menjadi canggung. Emma saat itu mengikuti suaminya. Aku perlu whisky, jawab Henry dengan emosi. Untuk mencairkan suasana, Emma menuangkan whisky dalam gelas untuk mereka berdua lalu membawa ke kamar. Ketika itu, Henry menerima telepon dari putranya. Ia menanyakan kabar mereka. Karena keasikan ngobrol sampai tak sadar, Emma menguping perbincangan itu. Istrinya yang merasa diacuhkan meminum whisky sendirian. Setelah HP dimatikan, Emma bertanya, kau pasti merindukan mantan istrimu, Emily, saat seperti ini, ucapnya. Henry hanya terdiam. Ternyata Emma adalah istri kedua dan belum mempunyai anak. Karena mabuk whisky, Emma berjalan sempoyongan menuju tempat tidur. Ia sempat meletakkan HP di samping pembaringan. Dan hal yang sama terjadi juga dengan suaminya. Ketika lelap tertidur, ada orang asing masuk tanpa disadari dan menanamkan sesuatu di bagian belakang telinga keduanya, serta melakukan pelecehan terhadap Emma. Esok harinya, waktu terbangun ada keanehan. Emma melihat bunga mawar dan 2 gelas kopi di meja, sementara Henry masih tertidur.
Yang lebih mengerikan, pakaian telah berganti. "Kau bangun jam berapa pagi ini?" tanya Emma. "Kenapa kau membangunkanku?" ucap Henry yang masih mengantuk. Ketika mereka telah sadar, barulah mengerti ada seorang yang masuk ke rumah malam tadi. "Kau sudah mengunci pintu?" tanya Henry. "Ya," jawab Emma dengan raut cemas. "Aku akan menghubungi pengelola rumah sewa," ucap suaminya, sambil mencari HP tapi tak ada. Dan semua barang bawaan mereka juga lenyap. Karena khawatir, mereka keluar dari rumah dan berniat pergi secepatnya dengan mobil. Tapi kuncinya juga hilang. Di scene yang sama, seolah ada orang yang mengamati di balik pohon. Karena situasi tak aman, suaminya menyuruh Emma masuk ke dalam rumah dan langsung mengejar si pengganggu. Selanjutnya, Emma yang ketakutan sendiri mendengar dering telepon. Ketika menjawab panggilan, ada suara pria tidak dikenal. "Ikut perintahku," ucapnya. Saat itu, TV menyala sendiri, menunjukkan rekaman berbagai aktivitas pribadi Emma. Ternyata dari awal ia dipantau CCTV. Emma yang panik dikagetkan suara ketukan pintu. Ia melihat kondisi Henry penuh luka. "Apa yang terjadi?" tanya Emma. "Seorang menyerangku," jawabnya. Situasi bertambah kacau setelah suaminya menyadari ada yang mengawasi mereka. Tak lama, telepon berdering lagi. "Gagang telepon itu tadi terletak di lantai," ucap Emma ketakutan. Henry yang menjawab telepon mendengar suara pria menyuruh mereka patuh apa yang diucapkan. Jika tidak menghiraukan, ada hukuman yang diterima. "Apa maksudnya?" ucap Henry lalu menutup telepon. Mereka menuju pintu untuk keluar dari sana, tapi semuanya terkunci secara otomatis dan keduanya terkurung di dalam. Henry mencoba lagi membuka dengan kode akses, tapi tak bisa karena PIN dirubah oleh pria asing tadi. Emma mengambil kursi untuk memecahkan jendela kaca, tapi seketika ia menjerit kesakitan. Seakan terkena strum yang mengalir di belakang telinga. Setelah dilihat suaminya, seperti ada microchip tertanam di bawah kulit belakang telinga. "Ini hukuman jika tak patuh," ucap pria misterius melalui speaker yang ada di setiap ruangan. "Omong kosong," kata Henry. Sesaat kemudian hal serupa terjadi padanya. Ia mengerang kesakitan memegang kepala. Cerita selanjutnya, tak terasa waktu sudah malam. Emma dan Harry yang lelah berpikir menuju kamar untuk istirahat. Karena tak mau bermasalah, Harry mulai patuh perintah suara tadi. "Bersihkan dirimu," ucap suara di speaker pada mereka. Setelah selesai, keduanya disuruh berdandan dan makan malam bersama. "Siapkan makan malam untuk suamimu," terdengar suara speaker. Henry diperintahkan membuka laptop yang telah disiapkan pria asing itu. Scene berlanjut. Setelah menemukan laptop, ia kembali ke dapur lalu membukanya. Tak ada sinyal internet, hanya sebuah folder yang ia lihat. "Buka berkas itu," perintah suara di speaker. Sesaat, Henry hanya terdiam. Ternyata berisi semua chat di HP Emma yang hilang dan banyak video perselingkuhan istrinya. Henry merasa telah dikhianati. Tak lama terdengar suara lagi. "Kalian harus tetap mesra malam ini dengan suasana romantis." Cerita berlanjut. Ketika makan malam, mereka hanya terdiam. "Apa aku kenal dengan selingkuhanmu?" tanya Henry. Emma merasa takut menjelaskan semua. "Namanya Ryan, kami berkenalan di sebuah pesta temanku. Tapi hubungan gelap ini sudah berakhir," jawab Emma. Dengan kesal, Henry segera pergi ke kamar. Untuk menenangkan suaminya, Emma menyusul dan meminta maaf. Sesaat kemudian, terdengar suara yang menyuruh mereka berdansa. Karena emosi, Henry menolak. Sesaat, ia langsung terkena strum dari microchip di kepalanya. "Kalian harus patuh," ucap pria asing itu. Setelah berdansa, mereka diperintahkan untuk melakukan enak-enak. Haha. Jika menolak akan dihukum. Terpaksa semua dilakukan, tapi rasa kesal membuat Henry tak menuruti perintah dan ia mendapat setruman yang parah saat itu juga.
Di kamar mandi, Emma mengobati luka suaminya dan berusaha meminta maaf. Akhirnya keduanya saling berbicara lagi. "Kenapa kau menurut saja tadi?" tanya Henry. "Tak tahu, tubuhku seperti membeku. Teringat pelecehan yang pernah terjadi dulu," jawab Emma. "Hal seperti itu tidak akan menimpamu lagi," ucap Henry yang mulai reda emosinya. Selanjutnya, ketika mereka sedang berbaring, ada suara Joe terdengar di speaker. Supir taksi itu menekan tombol suara di pintu gerbang. Ia berkata menemukan buku Emma di dalam mobilnya. Di waktu yang sama, Emma langsung berlari menuju pintu depan dan berteriak meminta tolong. Tapi sepertinya Joe tidak mendengar. Untuk memberitahu ada kejadian darurat, Emma lalu mengambil senter memberi tanda melalui lubang pintu. Tanpa sengaja, Joe melihat sinyal cahaya tadi. Seketika ia mengerti telah terjadi sesuatu pada Emma. "Dia tahu kita perlu bantuan," ucap Henry mengintip dari celah pintu. Di saat itu mereka melihat seorang pria bertopeng datang tiba-tiba dan langsung menghajar Joe hingga pingsan. Emma shock berat ketika tahu kejadian tadi. "Tenang, aku akan menjagamu," ucap Henry. Emma terdiam. Ia berpikir jika pria asing itu ada di luar, artinya tak ada pengawasan dalam rumah. Segera ia mengajak suaminya menuju meja bar. "Aku menumpahkan anggur kemarin di meja ini. Airnya mengalir ke bawah, seperti ada ruangan kosong di sana," ucap Emma sambil melepaskan papan kayu yang menutupi. Setelah terbuka, ternyata memang ada lorong menuju ke bawah rumah. "Ini jalan keluar, kita harus mencobanya," kata Emma. Tapi Henry seperti ragu mengikuti. Tak lama, pria bertopeng tadi datang menyergap dan menyuntikkan sesuatu ke Emma hingga pingsan. Selanjutnya, ketika tersadar, Emma melihat di monitor TV ada seorang terikat di ruang tengah. Segera mereka mengecek, dan Emma baru tahu pria itu adalah Ryan, selingkuhannya. Tak lama, Ryan tersadar. "Kenapa aku di sini dan terikat?" bertanya pada Emma yang terdiam. "Kenapa dia di sini?" ucap Henry pada suara di speaker. "Semua tindakan ada akibatnya," terdengar suara lagi. Waktu itu, Ryan memohon untuk dilepaskan. Tapi Henry yang tahu pria ini adalah selingkuhan istrinya, berniat menghabisi dengan pisau. Seketika suara di speaker menyuruh Henry berhenti dan menyuruhnya untuk memberi pisau pada Emma. "Kau harus membunuhnya, jika tidak suamimu disetrum sampai mati." Emma terlihat panik, tahu kondisi Henry kesakitan, terkena strum dari microchip. Tanpa pikir panjang, ia mengambil pisau dan langsung menusuk Ryan hingga tewas. Setelah semua dilakukan Emma, barulah rasa sakit Henry hilang. Emma yang ketakutan menangis histeris. Cerita berlanjut. Selesai membersihkan diri, mereka berbaring dalam kamar dan merenungi semua kejadian yang dialami. "Kau bisa saja membiarkanku mati," kata Henry. "Aku tak bisa melakukannya," jawab Emma. "Tidak ada yang menyalahkanmu, dan aku akan membereskan kekacauan tadi," ucap Henry. Lalu mengambilkan istrinya segelas whisky agar tenang dan pergi meninggalkan Emma sendirian. Sewaktu akan minum, Emma teringat kejadian kemarin. Dirinya selalu mabuk, tak ingat apapun setelah meminum whisky. Emma segera ingin memberitahu Henry, tapi niatnya diurungkan karena gerakannya pasti terpantau kamera CCTV. Berikutnya, Emma berpura-pura minum, lalu mabuk tak sadarkan diri agar pengawasan berkurang dan bisa meloloskan diri. Selanjutnya, Emma berpura-pura mabuk. Dia didatangi pria baju hitam, lalu mengecek kondisinya dan segera meninggalkan lagi. Setelah merasa tak ada yang memantau, Emma segera bangun, mencari Henry agar secepatnya bisa melarikan diri. Tapi ia malah menemukan ruangan tersembunyi dalam rumah yang banyak terdapat monitor CCTV. Ia juga melihat ada pistol di sana.
Karena penasaran, ia melihat satu persatu benda di ruangan itu. Tanpa sengaja, Emma menekan tombol di meja, yang kemudian monitor utama menyala. Setelah memperhatikan, Emma seperti melihat tontonan acara iklan. Tapi anehnya, di setiap adegan selalu ada minuman whisky. Dan topik acara itu adalah cara membuat istri yang selingkuh agar patuh lagi pada suaminya. Semua program tontonan tadi dijalankan sebuah perusahaan bernama Eden Group, termasuk microchip yang terpasang di kepala Emma juga ada dalam layanan perusahaan itu. Setelah melihat semuanya, ia baru sadar Henry telah mengikuti program Eden Group yang melibatkan dirinya tanpa ia ketahui. Karena semakin stres, Emma membuka file berisi rekaman CCTV. Ia melihat Henry sengaja membuatnya tak sadarkan diri dengan minuman whisky lalu melakukan pelecehan. Tampak juga suaminya berpura-pura terluka di hadapan Emma. Dan yang lebih mengerikan, Henry bekerja sama dengan seorang bertopeng, menjebak dirinya untuk membunuh Ryan. Perasaannya hancur tahu semua itu. Di monitor lainnya terlihat Henry dan pria bertopeng sedang menyembunyikan mayat Ryan, dan keduanya berbincang serius seperti merencanakan sesuatu. Emma yang menyadari kedatangan mereka segera pergi dari ruangan itu dan berpura-pura pingsan lagi. Ia juga sempat mengambil kunci mobil suaminya di ruang monitor. Tanpa curiga, pria bertopeng tadi mengecek kondisi Emma. "Kau dapat mengendalikan istrimu," ucap pria asing pada Henry, lalu menyuruhnya untuk mengangkat tubuh Emma dan meletakkan dalam mobil. "Tenang saja, semua lancar," ucap pria asing, lalu mengembalikan kunci mobil Henry. "Ini bukan milikku," ucapnya. Keduanya terdiam sejenak, kemudian masuk kembali ke dalam rumah. Cerita berlanjut, merasa tak diawasi lagi, Emma berusaha mencongkel microchip di belakang telinganya dengan kunci mobil dan segera pergi dari tempat itu. Tapi belum sempat menghidupkan mesin, ia sudah ketahuan oleh pria asing dan kunci mobilnya juga terampas. Dengan sekuat tenaga, ia berlari ke dalam kebun untuk meloloskan diri. Tapi pria misterius berhasil menemukan, lalu menyalakan strum microchip di kepala Emma. Tapi tak berpengaruh karena sudah dilepas. Karena takut kedoknya terbongkar, pria asing itu mengambil batu untuk melenyapkan Emma. Sesaat kemudian ia menemukan jejak kaki. Mengira semua akan selesai dengan mudah, ia berjalan santai mengikuti jejak kaki. Ternyata itu adalah jebakan. Dari balik pohon, Emma langsung menghajarnya hingga tersungkur dan kepalanya terbentur akar yang menyebabkan ia tewas. Setelah yakin tak ada ancaman, Emma mengambil kunci mobil dan alat kontrol microchip dari mayat pria misterius. Tak lama Henry datang, ia shock melihat temannya tewas. Agar suaminya tak curiga, Emma berpura-pura tidak tahu semua rencana Henry. "Kita bisa pulang sekarang," ucap Emma sambil memeluk suaminya. Henry belum menyadari jika Emma telah tahu semua perbuatannya. Dengan langkah panik, ia mengikuti istrinya. Tanpa sengaja, Henry melihat ada noda darah di baju Emma. Seketika, kecurigaannya muncul jika microchip telah dilepas. "Sebelum pergi, lebih baik kita mengecek dulu barang bawaan yang tersisa," ucap Henry, mengajak Emma masuk ke rumah. Istrinya menolak ajakan itu, tapi Henry terus membujuk hingga ia terpaksa menuruti lagi. Setelah semua kejadian yang dialami membuat Emma lebih waspada, diam-diam ia mengambil alat kontrol microchip dari balik baju. Dan setelah di dalam rumah, Emma menekan tombolnya. Sesaat kemudian tidak terjadi apa-apa pada Henry. Emma bertambah stres ketika melihat microchip dengan noda darah miliknya berada di atas meja. Ia menyadari Henry telah menjebak dirinya sekali lagi. Suaminya yang dendam karena telah dihianati langsung menyerang ingin membunuh Emma. Dengan sekuat tenaga, ia melawan dan berhasil lari ke ruang monitor untuk bersembunyi sambil meraih alat kontrol yang terlepas.
Saat itu, ia mengambil alat injeksi microchip yang tergeletak di meja untuk dijadikan senjata. Tak lama, Henry datang untuk menghajar lagi, tapi Emma telah siap dengan alat injeksi di tangan. Ia langsung menusukkan ke leher Henry, yang otomatis tertanam sebuah microchip. Suaminya yang emosi tak merasa sebuah microchip telah tertanam di leher. Di pikirannya hanya ingin membunuh Emma. Dengan kondisi lemah, Emma meraih alat kontrol microchip dari balik baju. Sesaat, ia menatap Henry. Lalu dengan cepat menekan tombol alat kontrol itu. Sekejap Henry berguling kesakitan terkena strum. Kekecewaan dan trauma membuat Emma tak ingin melihat suaminya lagi. Dan ia memaksimalkan strum di microchip agar Henry merasakan penderitaan dari rencana jahatnya sendiri. Dan ia mati perlahan. Selanjutnya, Emma segera pergi dari lokasi itu. Di tengah perjalanan, ia melihat taksi milik Joe terperosok di tepi jalan. Setelah mengecek, ternyata Joe masih hidup. Fisiknya terlihat lemah. Tanpa buang waktu, ia segera membawa supir taksi itu menuju kota terdekat untuk meminta bantuan. Film pun berakhir. Tamat. Kisah ini bercerita perselingkuhan hanya membuat rusak sebuah hubungan. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Juga share video ini agar lebih berkembang ke depannya.